Ambisimu akan kuakhiri saat ini juga. Kau akan menjadi tumbal pertama aku, Sri Asih. Bacot! Halo Smart Viewers, kembali lagi di Movie Free yang mana kita bakal bahas tentang film-film dan film. benar banget, dan masih bersama gue di sini Rian Destiawan dan Ada Karissa di sini. dan kita nih balik lagi di Movie Freak dan setnya lagi-lagi Akhirnya kita kembali klasik nih. Kita udah lama ke nggak di sini dunia lagi. dulu Yes, kita. nih kita bakal bahas tentang film yang pasti up to date. Nih kali ini bukan horor lah ya, semoga lah ya. superhero kali Superhero. ini. Iya. Kali ini superhero nih guys. Dan di film ini juga, ini dari sutradara yang udah gue tahu dan juga dari film yang udah gue tonton, favorit gue juga sebenarnya. Dari Serigala Terakhir, didirect oleh Upi nih. Dan di sini juga film apa ya? Dari Bumi Langit Universe ya kan? Dan diperankan oleh wanita yang ciamik. Apalagi kalau yang bukan tajuknya yaitu Sri Sri Asih. Asih. Nah, nih film Sri Asih ini masuk dalam jajaran Bumi Langit Universe, dan di film Sri Asih ini juga kita mau informasiin juga ke Smart Viewers kalau film ini itu prequel dari Gundala, dan kita bisa langsung aja ngasih tahu ke saudaranya. Di sini kan ada Upi, gue udah mention tadi kan, dan sini juga ditulisnya ada Joko Anwar juga ternyata. Iya, betul. Dan ada Upi juga di sini, dan ada didasarkan juga dari R.A. Kosasih, yaitu Bapak Komik Indonesia, yang mana ini superhero pertama yang diciptakan oleh beliau, dan juga superhero perempuan pertama Indonesia nih ya kan. Akhirnya ya, dan jujur kayak pas nonton ini gue kayak seneng banget liatnya, karena akhirnya ada superhero wanita di Indonesia. Woman power banget ya sih. Yo. Iya. Dan di sini juga diperaninnya sama Pevita lagi. Cakep banget gue. Hey, love you. Peace out. Iya, dia secara fisik dan kayak aktingnya dia tuh sangat mumpuni karakter Sri Asih ini. Yes, sebagai Alana di sini. Jadi kan. belibet kan gue saking excited ya. Waduh, karena Oke, boleh Pevita next juga tuh. ini kan, dia totalitas banget, yang gue tahu dia latihan 1,5 tahun lah buat demi film Sri Asih ini. Iya. Gokil juga di sini. Dan di sini juga Pevita melakukan 90% dari adegan actionnya nih. Di film Sri Asih ini tuh tanpa bantuan stuntman gitu nih. Oh, Gokil kan? wow. Satu setengah Gokil. tahun tuh emang totalitas sih. Gokil. Congratulations untuk Pevita, dan semoga filmnya semanis wajahmu ya. Oke. Dan di sini juga ada jajaran Saya castnya yang bisa mungkin lu boleh kasih tahu ke Smart Viewers nih. Oke, di sini cast-nya sangat-sangat mengejutkan ya. Ada Reza Rahardian, Oh. ada Christine Hakim, Oke. Jeffrey Nicole, Dimas Oke. Anggara, dan juga ada Surya Saputra. Aku yakin semuanya udah pada mengenali nama-nama dari cast ini ya Iya, sih? udah ya sering kan? terdengar banget di perfilman atau mungkin sinetron Iya, gitu-gitu lah ya. betul. Dan juga di sini yang paling uniknya lagi, koreografernya sendiri itu dibantu oleh Wise Wise Team. Team. Nah, yang mana nih pasti action-actionnya, apalagi mungkin gimana ya, pasti dakduk, pakai fight superhero. Pasti Harusnya bisa mewah lah ya, seperti Yes. film-film sebelumnya. bener banget, dan bisa lebih Oke. better mungkin ya kan. Oke, mungkin bisa kasih tau ke Smart Viewers nih, Karissa, sinopsisnya kurang lebih kayak gimana sih? Iya, ini jadi menceritakan seorang perempuan yang bernama Alana. Ya, dia itu sebenarnya kalau misalnya di mata orang-orang awam, dia itu merupakan seorang petarung yang tak pernah terkalahkan. Jadi itu dia jago tarung banget gitu. Fighter, oke. Iya, sampai suatu hari ternyata dia tahu tuh dia itu memiliki garis darah keturunan yang melanjutkan super power-nya namanya Dewi Asih gitu. Aduh, ini super power dari keturunan gini nih. Iya, Gua- ternyata tuh dia kayak bukan petarung biasa, emang dia tuh punya super power gitu. Waduh, gokil. Dan yang bikin gue penasaran nih, dia keturunannya Dewi Asih kan, dan mungkin Iya, udah bener. pernah diturunin sebelumnya ada ya kan. Wah, Gue pas nonton ini ya, gue langsung kayak gila, ini produksi film lokal Indonesia gitu. Yes. Jujur gue bangga sih ya Yes. dengan film Sri Asih ini. Oke. Dan menurut gue ini bisa dijadiin standar juga di industri film Indonesia untuk yang genrenya superhero gitu. Karena menurut gue Benar. ini udah berhasil sih. Oke. Karena di impresi gue sendiri nih untuk film Sri Asih, dengan awalnya tuh jujur kayak gimana ya? Tegangnya tuh ala Pak Joko Anwar banget ya. Dan kayak gimana ya? Ada rasa horor dan ada rasa gimana ya? Mungkin scene-scene yang apik dari shoot dari visualnya juga nih bikin gue kayak, nih gue penasaran ini kayak what, how, dan juga why ini kenapa ada kayak di awal-awal nih. Dan gue penasaran tadi yang lu bilang kan, ini garis keturunan mungkin ada penerusnya kan. Yang Iya. gue tahu di sini kan ada penerusnya, yaitu kalau nggak salah namanya Nani Wijaya, ya kan. Nani benar-benar. Wijaya ini diperanin oleh, wah ada sih orang ini sebagai walaupun cameo di sini, tapi ya
sebelum gue Tapi bikin makin menarik sih, sumpah. Iya, kayak Kayak kaya banget ya, supporting cast jajan. itu keren-keren banget. Bener banget. Tapi ya kalau dari gue sendiri kayak jujur gue suka sebenarnya dengan ceritanya ya, walaupun dari plotnya itu menurut gue banyak nimbulin pertanyaan. Yes. Tapi mungkin karena ini yang nulis skenario juga Bapak Joko Anwar ya, kayak di film sebelumnya kan juga dia Gundala bikin ya? film itu, iya, Yes. dan kayak yang di genre horor juga dia kayak menimbulkan beberapa pertanyaan. Tapi di satu sisi gue rasa kayak alurnya tuh agak loncat-loncat gitu loh. Loncat-loncat, terlalu ini ya mungkin kayak di-cut-cut atau mungkin Iya, kayak dan kita jadi tuh, kayak bikin oke. apakah ini plot hole atau mungkin kayak scene-nya tuh juga lumayan ada yang nanggung gitu loh. Kayak sebenarnya bisa dibikin lebih momennya bisa lebih berasa, tapi kayak jadi karena loncat-loncat itu sih. yang ada bikin kayak apa ya, nanggung dan juga jatuhnya gimana ya, kentang nggak sih kalau Iya. kita ngeliat kayak gini, bukan kentang gimana ya, maksudnya dari semisal kayak kita kan tahu nih film ini durasinya mungkin 2 jam terus gak terlalu lama banget lah kan, untuk kayak kita konklusin selama 2 jam ini cepet gak sih menurut lu? Lagian juga ini tuh Iya. prequel kan, yang mana ceritain kayak origin story-nya dari Sri Asih juga kan, nggak taunya bla 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 bla, akhirnya banyak juga film ini tuh gimana ya, karena dari universe-nya Bumi Langit ini kan bersentuhan juga sama Gundala, yang mana mungkin ini chaos-chaos di dunianya Gundala juga dirasain sama Sri Asih kan. Iya itu, Yes. dan chaos-chaos itu tuh kayak lo kayak lagi nonton film mafia bule gak sih? Mafia bule, Iya aduh. kayak, tapi dan kayak Buongiorno. iya, tapi bener, dan yang Oke. bagus juga kayak di film Sri Asih ini ada nyentil-nyentil tentang realita pemerintah di Indonesia juga. Oh iya, tentang, gue tahu Semua- ada perannya si iya. Reza di situ kan. Dan semua alurnya di sini tuh menurut gue kayak diangkat dari isu-isu sosial yang terjadi di Indonesia sekarang. Keren sih, seberani itu juga ya, dari betul. apa, dari skripnya segala macam yang ditulis oleh Joko Anwar dan Upi ini, gokil. Dan dari film Sri Asih juga menurut gue untuk dampak ke jagat sinema Bumi Langit nih menurut gue, kalau semisal gue nggak mau ngambil dari Marvel atau mungkin dari DC, dari Marvel tuh mungkin bisa jadi Captain America-nya nih, dan mungkin kalau dari DC bisa jadi Wonder Woman. Iya, Karena setuju dia tuh kayak dia bisa nyari-nyari anggota member-member yang lain. Kalau yang gue tahu kan Marvel ada Avengers, DC ada Justice League. Kalau di Bumi Langit ada Patriot. Patriot. Wih gokil. Kita juga punya ini nih Avengers ya. Ya Dan akhirnya ya, gue buat sebenarnya kalian yang mau nunggu ngeliat, banget sih. nggak tahu nih kan pasti ada the next film selanjutnya nih yang pasti ada Godam, mungkin nanti mungkin ada Joe Taslim jadi apa, bla bla bla, banyak. Dan di sini juga gue tahu Pavita tuh bakal menjadi ujung tombak di Pavita sampai salah ya. Pevita, sorry Mbak Pevita. Oke. Dia bakal jadi ujung tombak di film Sri Asih dan juga di Bumi Langit Universe nih ya kan. Iya. Dan menurut lu nih Kar, gimana sih peran Pevita nih di film Sri Asih? Lu Iya, gimana? yang tadi gue udah bilang ya, jujur kayak memang dia secara fisik itu udah kayak cocok banget. Yes. Dan dia juga emang udah latihan lama ya. Betul, betul. Iya, cuma mungkin waktu misalkan adegan-adegan laganya gitu, menurut gue tuh kadang kayak suka gak smooth gitu gak sih, Nak? Yes. Kayak entah kenapa dari Mungkin editan karena atau koreonya ya. gimana. Koreonya bisa jadi Padahal kayak, timnya kan udah dari Wise Team, cuma kayak Yes. mungkin pergerakan dia ngerakin koreonya itu kayak kadang kayak harusnya kayak misalnya bek dia kayak bek terus kayak Gerakan- agak lambat kelihatan atau telat gitu kali ya. Iya. Gue juga kerasa kayak gitu juga. Tapi Jadi kurang smooth. untuk overall, menurut gue juga sih, gue setuju sama lo. Tapi untuk overallnya sendiri, ini keren. Badass-nya dari Pevita dan juga sengaknya Iya. Pevita di sini ada loh. Dan menurut gue bisa jadi label baru untuk Pevita di film action atau superhero ya. Dan mana ini jadinya cukup bagus dia untuk Pevita. Dan di sini juga acting para supporting cast-nya menurut lu GG gitu nggak sih? GG gaming nggak tuh? Iya, gue Gimana suka nih, sih Kak? karena kayak sebenarnya tanpa supporting cast itu mungkin bisa makin bosen ya film Yes, Sri bakal kayak Asih-nya. kosong, plain gitu aja. Iya, sebenarnya. Oke. benar. Dan di sini juga gimana ya, dari supporting cast terutama mungkin, Lu inget gak itu yang jadi Dewi Api? iya. Itu Dian Sastro loh yang mainin. Gue kayak- nggak tahu, serius, lu itu Dian Sastro yang jadi itu ya? Iya, masa lu gak nyadar, lu gak lihat? Ya, yang gue tahu ada salah satu ya news anchor lah yang jadi kami yang iya, tadi itu gue juga bilang ada. itu. Enggak, tapi Dewi Apinya itu Dian Sastro cuy. Sastro, Lo gokil. bayangin kayak Dewi Api yang buka yang gak jelas aja ngambilnya Dian Sastro gitu. Berarti gila nih bakal kita lihat dari cast-nya aja itu udah rame lah yang Iya. ini dia Sastro cuy dipanggil. Nggak main-main sih mereka Gokil pilih berarti Upi dan Joko Anwar. Congratulations. Dan di sini juga mantap asli lah ya dari cast-nya udah rame gini, dan untuk beberapa sih masih untuk aksi dan juga actingnya kali ya. Masih ada yang nanggung untuk supporting cast-nya, apalagi ke phase akhir ya, mulai lumayan sih. Dan ada unsur humor juga yang di berjalannya film ini menurut gue ya udah mulai oke. Gue ngeliat
kalau yang kita tahu kan ada Jeffrey Nicole. Iya, dia tuh udah kayak Atom Smasher. Atom Smasher. Di Karena di sini belakangnya. gue ngeliatnya tuh dia, aduh gimana ya, nerdy gimana gitu. Terus kayak kok ada Jeffrey Nicole terus peran dia apa? Oh nggak taunya dia tuh bla 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 bla. Nah, nonton aja di film Sri Asih ini nih. Karena apa ya, unik juga di sini. Jeffrey Nicole dipanggil di Sri Asih di sini. Dan juga ada Christine Hakim di film ini rame kan, bener Gue banget. suka banget tiap adegan dia tuh kayak momen seriusnya dapet banget. Yes. Apalagi gimana kalau kita ngomongin villainnya nih? Kan kita udah supporting cast-nya, villainnya nih. Gimana menurut lo? Menurut gue villainnya motifnya menurut gue agak kurang jelas ya. Motif kurang jelas. Oke. Iya, dan ini kayaknya dia ngambil dari itu gak sih, adaptasi dari Joker. Joker, wah. Gue melihatnya kayak Gimana tuh? gitu, maksudnya kayak dia jadi jahatnya karena Berdasarkan- motifnya mirip kayak Joker gitu. Oh, di thread sama Setipe orang-orang lah gitu. ya. Oh, oke. Karena di sini gue ngelihatnya ya, lu entah setuju apa enggak, ini tuh bisa dibilang banyak villain di sini. Gue ngiranya ada Dewi Api, nggak taunya ada apa, Iya, ya kan? cuma kayak pada akhirnya yang dimanfaatin gak semuanya gitu loh. Yes. Itu gue bingung sih. Mungkin dibahas di film selanjutnya kali, mungkin kan? ya. Dibikin rame dulu di awal, ya kan? Kayak mungkin Avengers-nya Marvel kan ada Thanos, kan banyak banget tuh. Dan di sini kan yang pasti film superhero tuh ada bos terakhir lah, yang pasti kan. Iya. Di sini tuh di setiap film superhero, kalau gue ngeliat sih bos terakhir pasti bagian klimaksnya tuh emang cukup oke lah di sini ya. Cukup oke, dan juga walaupun masih banyak pertanyaan aja sih, kayak kelanjutan Bumi Langit Universe tuh kemana nih? Karena tadi yang gue bilang bosnya tuh ada banyak, villainnya ada banyak, nih bakal lawannya siapa aja nih nanggung nih di sini nih. Dan Tapi iya sih, gak apa-apa banget ya dengan ada kayak gitu, kita jadi menunggu-nunggu nextnya bakal Yes. kayak gimana gitu loh. karena lanjutan bakal dari rich Bumi Langit. banget kan buat di film Bumi Langit ini. Dan untuk dari visual sendiri nih, menurut lo gimana nih? Kayak dari CGI mungkin atau mungkin dari tempat latar set-setnya, darknya, kotanya gimana menurut lo? Kalau dari gue sebenarnya kayak jujur secara CGI mungkin 60% udah oke, tapi baru oke aja nih. Sisanya masih cukup kasar sih sebenarnya. Tapi ada satu momen yang kayak gue kaget dan kayak ngerasa ih keren banget nih Indonesia akhirnya bisa kayak gini. Pasti ada satu momen yang si Sri Asia bilang kayak marah bukan sifatku, itu kayak langsung inget gak lo? Jadi ikonik juga menurut gue. Iya, iya, benar-benar Iya, parah. benar-benar. Gue setuju tuh. Karena keren juga di situ, kayak Pevitanya juga tuh galaknya pas lagi ngomong gitu tuh, tegasnya tuh kayak wah oke, boleh nih Pevita di Sri Asih nih jadi Alana nih. Nah, yang paling kita jadiin pusat perhatian juga yang pasti kostum dong, Karisa. Iya. Gimana nih menurut lo kostumnya Gue Sri Asih? suka sih kayak elegan, simple, tapi tetap mewah gitu loh. Mewah. Iya. Kalau dari gue sih ngeliatnya kayak gimana ya? Kesan Jawa kali ya? Atau mungkin mirip-mirip Gatot Kaca mungkin dari nggak tahu nih pemikiran gue kayak gitu. Dan di sini juga gue ngeliatnya sih cukup slay, ya kan? Slay, banget. tapi yang slay parah. Slay sih, bagus jujur. banget. Tapi di sini juga gue penasaran sama kostum yang barunya Pevita nantinya. Karena di Gundala kan, loh di Gundala gini, di prequel gini, oh nggak tahu Iya, ya bener. ada reason behind Tapi it jujur gitu. kupingnya kayak peri ya. Kayak elf, gue Iya ngeliatnya kayak elf, ya kan? Sumpah jujur tuh pas gue pertama kali liat kayak ini apa Iya. sih, kayak superhero tapi kayak nggak manusia gitu, kayak kupingnya agak-agak kayak elf gitu. Tapi kalau misal kayak dari perwayangan mungkin tadi gue bilang kayak Iya. mirip Gatot Kaca, mungkin emang di kupingnya kayak Tapi gitu jujur kali. bagus sih, kayak mewah banget. Yes. Itu parah. Untuk actionnya nih kita bahas nih Karsia. Karena kan ada Wise Team yang nge-develop juga di sini kan. Menurut Iya. lo dari action di film ini gimana sih? Gue tadi udah sempet gue singgung juga ya, Iya. dari Korea mungkin agak kurang smooth gitu, tapi sejauh ini gue masih enjoy sih dengan actionnya. Dan dari gimana sih Kak, gimana ya? Pevita latihan juga mungkin, atau mungkin akhirnya diaplikasi di film Sri Asih ini, kita ngeliat kalau Pevita itu mungkin gue bisa nilai udah mulai bagus. Maksud gue Iya. udah mulai bagus itu kan yang gue tahu dia mungkin dari film drama, terus lama-lama ke action. Dan ketika gue ngeliat dia di Sri Asih sini tuh udah mulai kayak oh nggak tahu Pevita udah mulai better nih di sini, udah bisa action nih. Iya, Mungkin- dan actionnya itu yang nutupin minus dari plot dan alur loncat-loncatnya itu ya. Iya. Dan menurut gue dari actionnya juga pun pasti ada CGI yang menurut gue jadi apa ya, nge-support juga dari actionnya. Dari CGI menurut lu bagus gak sih di film Sri Asih ini? Iya, yang tadi gue bilang gue suka sih jujur, karena kayak yang tadi sempet gue mention juga di awal, kayak menurut gue harusnya CGI di Indonesia bisa lah ini dijadiin standar untuk industri film di Indonesia ke depannya. Oke. Walaupun kayak ya kita nggak bisa terlalu expect kayak wah semoga kayak Marvel, semoga kayak gimana DC. Tapi ini udah gebrakan baru juga ya untuk industri perfilman di Indonesia. Kalau CGI ini tuh udah mulai gimana ya? Unik sendiri, ada ciri khasnya tersendiri. Bahkan gue ada scene di mana itu ada kamera bikin hazy atau segala macam tuh, wah keren nih, kayak
bikin Iya, pusing iya. gitu kan. Yes, itu yang bikin gue suka juga di film ini. Dan dari sound design kita belum mention itu nih. Nah, menurut lo bagus gak dan pas gak untuk Sri Asih nih? Menurut gue udah pas, tapi kayak gue agak-agak inget sama Gundala sih. Gundala. Tapi ya kalau dari gue, sound desainnya di Gundala lebih mendingan, lebih bagus Oke. dibandingkan yang di Sri Asih ini. Tapi sebenarnya ya masih dapat juga sih, karena juga kalau misalkan di Gundala itu kan udah menang FFI juga ya. Jadi kayak secara real faktanya memang kayak terbukti gitu loh. Kalau Sri Asih, gue masih kayak kurang yakin sih apakah nanti bisa dapat nominasi juga kah atau memenangkan nominasi yang sama kayak Gundala juga. Gue juga masih ya kayak so-so sih sound design-nya. Oke. Karena di sini gue ngeliat ya, Sri Asih itu kayak punya ciri khasnya juga pada akhirnya. Mungkin kalau lu tahu film Black Panther tuh pasti kalau ada Black Panther di mention terus pasti ada instrumen kayak Iya. Nah, Sri Asih tuh mungkin ada kayak gitu-gitu juga nantinya tuh, dan bikin kayak wah ciri khasnya Sri Asih gini nih kalau mau nongol atau mau muncul pasti. Tapi kalau di film ini tuh masih kurang menonjol gitu loh. Iya, gue jadi heran kayak kenapa nih. nggak terlalu ke-notice juga gitu. Padahal kalau misal dibikin kayak wah Sri Asih menongol terus ada musik ini, wah super heroik banget nih kan kayaknya, dan bakal jadi unik jatuhnya. Nah, ini kita udah mention Gundala ya kan, tapi kita bahasnya Sri Asih. Lu better Gundala atau Sri Asih nih? Kalau Masih Sri Asih sih kalau Sri gue. Asih. Ya, gue satu suara deh sama lu deh. Kayak Sri Asih emang lebih. Lo jangan ikut-ikutan dong, lo bener gak? Enggak, Sri Asih dia Kenapa? Bukan karena aktornya, Oh, karena iya, baik. emang ya filmnya emang better aja di aspek mungkin fightingnya dan juga mungkin si gayanya udah di baik juga di sini, dan juga dari cerita juga udah mulai dirapihin. Walaupun kesan dari darknya tuh gue lebih suka di Gundala sih. Gundala Iya tuh bener-bener. kayak chaos gimana gitu kotanya, dan kayak backstory-nya si Gundala bla bla bla, dan Sri Asih itu masih ya better di Gundala. Tapi untuk kali ini Sri Asih you win. Dan untuk skor dari lo berapa nih Karissa kalau boleh tahu? Gue 7,5. 7,5. Gue agak beda dikit tapi masih di situ lah. Berapa? 7.1 aja, nggak apa-apa lah. Kenapa harus ada titik satu sih? Gue Ya. kayak kenapa sih? Ya setidaknya di atas 7 mungkin, tapi iya, ya, oke. ya karena di sini juga gimana ya? Ada mid scene pas kredit juga Mid-credit ya. Mid-credit scene-nya. scene ya, sorry. Itu yang bikin gue nambah 0,5 juga. Oh, gara-gara itu juga. Iya. Itu kan kayak dijelasin juga kan masa depan dari Bumi Langit Universe kan. Kayak siapa nih film selanjutnya atau aktornya juga siapa nih? Ya udah pasti ada ABCD, kalian nonton aja sih Sri Asih. Bagus. Gue yakin sih masa depannya Bumi Langit ini masih akan panjang dan cerah gitu. Gue yakin bisa lebih bagus dari ini juga sih. Gue sangat menunggu-nunggu. Mungkin kita bisa ngeliat juga nanti ada Virgo yang diperankan oleh Zara, ya kan? Mungkin dalam waktu dekat kita bakal ngeliat Zara nih bakal jadi superhero yang bakal gimana ya? Bumi Langit tuh saingannya sama Gatot Kaca, apa ya namanya universe-nya. Ya pokoknya itu yang gue tahu. Nah, mungkin sekiranya segitu aja sih Smart Viewers penilaian kita tentang film Sri Asih. Dan menurut kalian gimana? Boleh komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk apa Karissa? Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita. Kalian juga jangan lupa buat share-share ke teman-teman kalian yang mungkin kayak penasaran Sri Asih tuh kayak gimana Tuh, gitu dengerin kan. Karissa tuh Smart Viewers. Dan juga jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya dong. Oke, akhir kata Rian dan Setiawan pamit. Karissa pamit. Dan jangan lupa apa Kar? Tonton video kita di episode selanjutnya. Bye-bye guys. Bye-bye.